Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan Gubernur Riau periode 2014-2019 Anas Mamun terkait kasus dugaan suap pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. Surat perintah dimulainya penyidikan sprindik Anas sudah diteken sejak tahun 2015 lalu. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto berujar, perkara ini merupakan tunggakan masa lalu. Sprindik tahun 2015 kami merasa cukup lama, ini adalah beban daripada tunggakan-tunggakan sprindik yang lama, ujar Karyoto dalam jumpa pers di kantornya Jakarta pada Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Kesempatan ini kami akan sampaikan kepada publik tentang penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 di Provinsi Riau. Kami akan menyampaikan informasi terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengesahan RAPBD tahun anggaran 2014 dan 2015 di Provinsi Riau. Dan ini ya perlu dipermaklumkan kepada rekan-rekan semua, ini adalah surat perintah penyidikan dari tahun 2015. Memang terasa cukup lama, namun demikian ini adalah beban daripada tunggakan-tunggakan surat perintah penyidikan yang lama. Setelah pengumpulan berbagai informasi dan data, ditambah dengan fakta-fakta selama proses persidangan, dalam perkara terpidana Suparman dan kawan-kawan, kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke penyidikan dan menetapkan tersangka sebagai berikut. AM, Gubernur Riau periode 2014-2019. Dalam proses penyidikan perkara ini, tim penyidik juga telah memeriksa 78 saksi dan penyitaan uang sejumlah sekitar 200 juta. Sebelum KPK dalam perkara yang sama juga telah menetapkan lain sebagai tersangka, antara lain sebagai berikut. SP, Bupati Rokan Hulu, atau anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009-2014. CF, mantan Ketua DPRD Provinsi Riau, periode 2009 sampai dengan 2014. Untuk kepentingan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 30 Maret tahun 2022 sampai dengan tanggal 18 April tahun 2022 di rutan KPK pada Kafling C1. Dalam proses penyidikan Karyoto berujar, pihaknya sudah memeriksa 78 saksi dan menyita uang sejumlah 200 juta rupiah. Atas perbuatannya, Anas sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU Tipikor Juno pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Sebelumnya, KPK menjemput paksa Anas Mamun di kediamannya di Pekanbaru Riau pada Rabu tanggal 30 Maret tahun 2022. Anas dianggap tidak kooperatif dalam penyidikan yang sedang dijalankan lembaga anti rasuah. Yang bersangkutan tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK. Kemudian pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah. Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga AM dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022 di rutan KPK pada Kafling C1. Sebelum tim penyidik memanggil paksa AM dari tempat tinggalnya di Pekanbaru Riau, adapun yang menjadi pertimbangan sebagai berikut. Perintah membawa tersebut dilakukan karena KPK menilai yang bersangkutan tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK.
Kemudian pemanggilan terhadap yang bersangkutan sebelumnya telah dilakukan secara patut dan sah. Tim penyidik juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat sehingga AM dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan. Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan 18 April 2022 di Rutan KPK pada Kafling C1. Konstruksi perkara diduga telah terjadi. Tersangka AM selaku Gubernur Riau periode 2014-2019 mengirimkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi yang saat itu dijabat oleh Johar Firdaus. Dalam usulan yang diajukan oleh tersangka AM, tersebut ada beberapa item terkait alokasi anggaran yang diubah diantaranya mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak unik yang awalnya menjadi proyek di Dinas Pekerjaan Umum diubah menjadi proyek yang dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Karena usulan anggaran ini tidak ditemukan kesepakatan dengan pihak DPRD sehingga tersangka AM diduga menawarkan sejumlah uang dan adanya fasilitas lain berupa pinjaman kendaraan dinas bagi seluruh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2015 agar usulan tersebut dapat disetujui. Atas tawaran tersebut, Johar Firdaus bersama seluruh anggota DPRD kemudian menyetujui usulan tersangka AM. Selanjutnya, atas persetujuan dari Johar Firdaus mewakili anggota DPRD sekitar September 2014 diduga tersangka AM merealisasikan janjinya dengan memberikan sejumlah uang melalui beberapa perwakilan anggota DPRD dengan jumlah sekitar 900 juta. Atas perbuatannya, tersangka AM sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B, pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.